Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Puspitasari dengan NIM 230201010233 akan mepresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan tema yaitu menganalisis kelayakan bisnis UMKM Omah Gesang Pati, Jawa Tengah. Yang akan kita bahas yaitu dari segi pendahuluan, lalu profil singkat tentang Omah Gesang, lalu menganalisis kelayakan usaha, lalu yaitu adaptasi kondisi pasca pandemi dan era digital, lalu kesimpulannya. Pasca pandemi COVID-19, banyak UMKM dipaksa untuk menyesuaikan dengan cara berkomunikasi pada konsumen, cara berjualan, sistem pembayaran, serta pola distribusi produk. UMKM yang sebelumnya mengandalkan penjualan langsung mulai memanfaatkan di media sosial, marketplace, dompet digital, dan jasa logistik. Nah, di sini saya akan membahas tentang Omah Gesang. Nah, Omah Gesang adalah UMKM di Desa Njerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memproduksi minuman herbal dan jamu modern. Usaha ini menarik untuk dianalisis karena menggabungkan tiga kekuatan sekaligus. Yang pertama yaitu produk berbasis kearifan lokal. Lalu yang kedua yaitu tren kesehatan pasca pandemi dan pemasaran digital yang aktif. Produk herbal seperti teh telang, jahe biru, temulawak, kopi rempah, wedang telang, serta kunyit asam memiliki peluang pasar yang cukup baik karena masyarakat semakin peduli pada gaya hidup sehat. Namun usaha ini tetap perlu dianalisis secara krisis agar aspek pasar, teknis, SDM, dan finansial. Nah, berikut ini adalah profil singkat dari usaha Omah Gesang. Mulai berdiri pada tahun 2027 yang dikembangkan oleh Diah Puji Astuti, alumni Institut Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, dengan latar belakang keluarga yang memiliki pengalaman usaha jamu gendong. Nah, lokasinya yaitu di Dukuh Jiwo, RT 3 RW 4 Desa Njerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, produk ini telah memiliki sertifikat halal. Produk keunggulan yang paling unggul yaitu jahe biru, temulawak, teh telang, kopi rempah, wedang telang, kunyit asam, dan produk herbal lain yang dalam berbentuk berbagai ukuran dan kemasan. Produk unggulan adalah teh telang dari bunga telang. Lalu yaitu Omah Gesang juga memiliki akun Instagram yaitu omahgesang.id dan toko Shopee dengan 20 produk dengan harga Rp25.000 sampai Rp30.000 dengan penilaian 5 yang berlokasi di Kabupaten Pati. Nah, Omah Gesang menjalankan model B2C atau penjual langsung ke konsumen offline dan online, sekaligus B2B atau kerjasama dengan kafe di Pati. Nah, usaha ini juga memiliki unsur sosial enterprise yang bekerja sama dengan warga sekitar dalam menyediakan tanaman dan bibit herbal serta membagikan pengetahuan budidaya kepada masyarakat. Target pasar mencakup konsumen lokal Pati, konsumen luar daerah via marketplace, kafe, dan pelaku kuliner, serta wisatawan yang mencari oleh-oleh dari khas Desa Njerahi. Lalu yang berikutnya yaitu dari segi aspek pasar dan pemasaran. Dari segi peluang pasar. Nah, Omah Gesang memiliki peluang yang cukup baik karena produk herbal semakin relevan dengan perubahan perilaku. Konsumen pasca pandemi, masyarakat cenderung lebih memperhatikan kesehatan, imunitas tubuh, serta konsumsi produk alami. Minuman herbal seperti jahe, temulawak, kunyit, dan bunga telang memiliki posisi pasar yang kuat karena dekat dengan kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia. Lalu yang berikutnya yaitu dari strategi pemasaran digital. Omah Gesang menggunakan Instagram sebagai media promosi dan marketplace sebagai kanal penjualan sesuai perkembangan e-commerce Indonesia. BPS mencatat bahwa statistik e-commerce pada tahun 2024 menyajikan perkembangan usaha e-commerce dari perspektif bisnis, termasuk profil usaha, karakteristik pekerja, aktivitas usaha, dan nilai transaksi sepanjang tahun 2024. Nah, kehadiran di media sosial dan marketplace bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan strategis agar UMKM tetap kompetitif. Lalu dari segi keunggulan diferensiasi, produk yang dijual bukan sekedar jamu tradisional dalam bentuk lama, melainkan dikemas sebagai jamu modern dan produk herbal kekinian. Banyak UMKM gagal karena menjual produk lokal dengan tampilan lama.
Sedangkan Oma Gesang mencoba masuk ke pasar yang lebih muda dengan kemasan dan pendekatan yang lebih modern. Produk seperti teh telang, jahe biru, kopi rempah, dan temulawak dapat diposisikan sebagai minuman sehat, oleh-oleh lokal maupun bahan minuman untuk di kafe. Lalu yaitu kelemahan yang perlu diwaspadai yaitu proses produk herbal memiliki banyak pesaing. UMKM lokal, merek jamu nasional, maupun produk minuman kesehatan instan. Jika Oma Gesang tidak memperkuat identitas merek, edukasi manfaat produk, desain kemasan, testimoni konsumen, dan konsistensi konten digital, produk ini berisiko dianggap sama dengan produk herbal lain. Pasar herbal memang besar, tetapi persaingannya juga padat. Lalu yang berikut ini dari segi aspek teknis teknologi. Yang pertama yaitu dari segi keunggulan bahan baku lokal. Bahan baku lokal dari bahan produk berasal dari potensi lokal desa Jerai dan sekitarnya. Kunyit, jahe, lemon, madu, bunga telang, temulawak, dan tanaman herbal lain. Owner Oma Gesang menyampaikan bahwa bahan tersebut melimpah di desa Jerai. Ketersediaan bahan baru lokal menekankan biaya logistik dan memperkuat narasi produk sebagai hasil lokal. Selain memiliki kebun sendiri, Oma Gesang bekerja sama dengan warga sekitar yang menjual tanaman dan bibit herbal, yang membangun rantai pasok lokal yang memberdayakan masyarakat. Lalu dari segi skala produksi dan teknologi digital. Dari sisi teknologi produksi, Oma Gesang tampaknya masih berada pada skala UMKM, sehingga proses produksi kemungkinan belum sepenuhnya menggunakan mesin industri besar. Hal ini bukan masalah selama volume produksi masih terkendali. Dari sisi teknologi digital, Oma Gesang sudah menggunakan Instagram dan Shopee yang membantu dan menjangkau konsumen dari luar daerah. Di Shopee, produk memiliki kisaran harga sebesar Rp25.000 sampai Rp30.000 dengan penilaian 5, yaitu sempurna. Lalu kelemahan teknis yang perlu diwaspadai yaitu ketika permintaan meningkat, usaha perlu memperhatikan standarisasi produksi, konsisten rasa, kebersihan alat, pengiriman bahan, penyimpanan bahan baku, pengemasan kedap udara, masa simpan, dan pencatatan batch produksi. Produk herbal sangat bergantung pada kualitas bahan, kadar air, kebersihan pengolahan, dan stabilitas rasa. Jika ada SOP terlihat atau tertulis, kualitas produk bisa berubah-ubah. Berbahaya karena konsumen sangat sensitif terhadap rasa, aroma, kebersihan, dan keamanan produk. Lalu berikut ini dilihat dari aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dari kekuatan SDM. Pemilik usaha Dia Ayu Puji Astuti adalah alumni Institut Pertanian Bogor jurusan Pertanian yang memiliki pengetahuan relevan dalam mengembangkan tanaman herbal. Usaha yang berbasis herbal tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan menjual, tetapi juga memerlukan pemahaman bahan baku, proses pengolahan, manfaat tanaman, serta kualitas produk. Oma Gesang juga aktif dalam kegiatan edukatif, misalnya menerima kunjungan siswa TK untuk mengenal proses produksi jamu tradisional. Lalu yaitu ini menunjukkan kemampuan komunikasi, edukasi, dan promosi berbasis pengalaman langsung. Lalu dari segi ekosistem komunitas lokal. Nah, Oma Gesang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem usaha. Bersama dengan warga dalam menyediakan tanaman dan bibit herbal menunjukkan bahwa usaha ini tidak berdiri sendiri, melainkan membangun hubungan dengan komunitas lokal. Kegiatan berbagi ilmu, budidaya, dan pengolahan tanaman herbal kepada masyarakat menunjukkan adanya fungsi pemberdayaan. Usaha tidak hanya bergantung pada transaksi jangka pendek, tapi juga membangun jaringan produksi dan pengetahuan lokal. Lalu yang berikutnya yaitu dari segi kelemahan manajemen. Jika usaha ini berkembang, Oma Gesang perlu membagi fungsi kerja secara lebih jelas, yaitu dari segi produksi, pengemasan, pemasaran digital, admin marketplace, serta pencetakan keuangan, pengelolaan stok, dan hubungan pelanggan. Banyak UMKM stagnan bukan karena produknya buruk, tetapi karena semua pekerjaan menumpuk pada pemilik. Jika terlalu bergantung pada satu orang, usaha akan sulit naik kelas. Lalu yang berikutnya yaitu dari aspek finansial dan struktur biaya dan titik impas. Berikut ini adalah estimasi biaya variabel per produk dari komponen bahan herbal atau rimpang, yaitu sebesar Rp5.000. Dari segi gula, madu, rempah tambahan yaitu sebesar 2.500. Lalu dari kemasan dan label sebesar Rp3.000. Lalu untuk tenaga produksi langsung sebesar 2.500, biaya parfum, logistik, dan admin yaitu sebesar 1.500. Jadi total biaya variabelnya yaitu 14.500.
Dengan harga jual rata-rata 27.500 dan biaya variabel sekitar 14.500, maka kontribusi laba kotor per produk adalah sekitar Rp13.000. Nah, berikut ini adalah perhitungan titik impas. Titik impas sederhana dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu BEP unit dengan cara biaya tetap dibagi kontribusi per produk. Nah, sebesar Rp2.500.000 dibagi 13.000, sebesar mendapatkan 193 produk per bulan. Artinya, jika biaya tetap sekitar 2.500.000 per bulan, Omah Gesang perlu menjual sekitar 193 produk per bulan untuk menutup biaya operasional dasar. Di atas angka tersebut, usaha mulai menghasilkan keuntungan. Nah, berikut ini ada catatan penting yang perlu kita perhatikan, yaitu angka tersebut merupakan estimasi, bukan laporan keuangan resmi. Dalam praktiknya, biaya biasa berubah tergantung harga bahan baku, ongkos kirim, diskon marketplace, kemasan, letteran produk, biaya produksi, dan jumlah tenaga kerja. Masalah yang sering terjadi pada UMKM adalah omset terlihat besar, tetapi laba bersih kecil karena biaya dicatat secara rapi. Lalu yang berikut ini dari adaptasi pasca pandemi dan era digital. Yang pertama yaitu produk relevan dengan tren kesehatan. Pasca pandemi, masyarakat lebih tertarik pada produk kesehatan, minuman herbal, dan produk alami. Omah Gesang berada pada kategori produk yang relevan dengan tren tersebut. Lalu berikutnya yaitu pemanfaatan media sosial. Akun Instagram omahgesang.id menjadi sarana untuk memperkenalkan produk, aktivitas, usaha, edukasi herbal, dan identitas merek. Dalam era digital, Instagram bukan hanya tempat promosi, tetapi juga etalase visual, ruang membangun kepercayaan, dan media komunikasi dengan konsumen. Lalu yaitu dari segi marketplace untuk jangkauan lebih luas. Kehadiran di Shopee menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya mengandalkan pembeli lokal. Data Shopee menunjukkan Omah Gesang memiliki toko dengan 20 produk dan penilaian 5 yang dapat menjadi indikator awal kepercayaan konsumen. Lalu yang berikutnya yaitu pendekatan kolaboratif. Omah Gesang bekerja sama dengan warga sekitar sebagai pemasok tanaman herbal, bekerja sama dengan beberapa kafe di Pati, serta terlibat dalam kegiatan edukasi masyarakat. UMKM yang bertahan pasca pandemi umumnya bukan hanya yang mampu menjual produk, tetapi juga yang mampu membangun jaringan. Nah, berikut ini adalah ringkasan penilaian kelayakan dari segi pasar, teknis, SDM, dan finansial. Berdasarkan analisis keempat aspek, Omah Gesang dapat dinilai layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan, bukan sekedar dipertahankan. Usaha ini memiliki produk yang relevan dengan tren kesehatan, bahan baku lokal yang cukup kuat, identitas produk berbasis kearifan lokal, kanal pemasaran digital, serta potensi pengembangan melalui desa wisata dan kerjasama dengan kafe. Lalu yang berikutnya yaitu dari segi titik lemah utama yang harus diperbaiki. Yang pertama yaitu kapasitas produksi. Potensi keterbatasan kapasitas produksi saat permintaan meningkat perlu investasi pada peralatan dan standarisasi proses agar kualitas tetap konsisten. Lalu dari segi pencatatan keuangan. Tanpa pencatatan yang rapi, omset terlihat lebih besar tetapi laba bersih kecil. Biaya produksi, pemasaran, pengiriman, dan tenaga kerja harus dipisah secara akurat. Lalu yang ketiga yaitu standarisasi kualitas. Tanpa SOP tertulis, kualitas produk bisa berubah-ubah. Berbahaya karena konsumen makanan, minuman sangat sensitif terhadap rasa, aroma, kebersihan, dan keamanan produk. Lalu yang keempat yaitu penguatan merek. Dalam pasar digital, yang menang adalah produk yang konsisten, mudah ditemukan, dipercaya, dan mampu membangun cerita merek yang kuat. Produk bagus saja tidak cukup. Lalu yang berikutnya yaitu saran perbaikan strategis. Yang pertama yaitu pencatatan keuangan. Untuk memperkuat pencatatan keuangan sederhana berbasis Excel atau aplikasi kasir agar omset, biaya produksi, margin laba, stok, dan arus kas dapat diketahui secara akurat. Lalu dari segi SOP produksi, untuk membuat standar operasional prosedur produksi untuk menjaga rasa, kualitas, kebersihan, dan masa simpan produk secara konsisten di setiap batch. Lalu yang ketiga yaitu digital marketing. Untuk memperkuat strategi digital marketing melalui konten edukasi rutin, testimoni pelanggan, video proses produksi, cerita petani lokal, dan penjelasan manfaat proses tanpa klaim kesehatan yang berlebih. Lalu yang berikutnya yaitu perluasan kerjasama. Untuk memperluas kerjasama dengan kafe, toko oleh-oleh, koperasi desa wisata, hotel, dan komunitas kesehatan untuk memperbesar jangkauan distribusi. Lalu yang terakhir yaitu optimalisasi pembayaran digital.
mengoptimalkan QRIS, e-wallet, dan marketplace agar proses transaksi lebih mudah bagi konsumen. Mengingat 93,16% mencatat market QRIS adalah UMKM. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulannya. Nah, Omah Gesang termasuk UMKM yang layak dikembangkan, terutama jika diarahkan menjadi merek minuman herbal lokal khas Pati yang memiliki kualitas konsisten, legalitas kuat, pemasaran digital aktif, dan hubungan yang berkelanjutan dengan petani serta masyarakat Desa Jerahi. Lalu yang berikutnya yaitu produk yang relevan, herbal modern yang sesuai tren kesehatan pasca pandemi dengan identitas kearifan lokal yang kuat. Lalu berikutnya dari segi fondasi yang kuat, bahan baku lokal melimpah, pemilik berpendidikan relevan, sertifikat halal, dan ekosistem komunitas yang mendukung. Lalu dari segi potensi berkembang, peluang pengembangan melalui desa wisata, kerjasama B2B dengan kafe, dan ekspansi marketplace ke luar Pati. Lalu dari segi prioritas perbaikan, pencatatan keuangan dipilih, harus disiplin, SOP produksi tertulis, penguatan branding digital, dan optimalisasi pembayaran digital. Nah, berikut ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk menganalisis Omah Gesang Desa Jerahi. Demikian tadi presentasi atau paparan materi tentang Omah Gesang Desa Jerahi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.